Pastinya hari ini seru sekali pemirsa ya, di mana sidang perdana gugatan MK hasil Pilpres 2024 digelar. Masing-masing capres dan cawapres hadir dalam sidang tersebut. Banyak sekali narasi yang disampaikan. Mari kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili 02 di sini sudah ada Mas Habibur Rahman. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Habib. Kita juga akan menyapa pemirsa dua narasumber saya lewat sambungan Zoom, yakni mewakili 01 di sini Mas Mustafa Nara dan 03 Mas Duke Ari. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, mungkin saya ingin ke Mas Nahra terlebih dahulu. Mas Nahra bisa jelas dengan suara saya? Ternyata belum ya. Mungkin saya ke Mas Ari terlebih dahulu. Mas Ari, boleh disampaikan lewat kuasa hukum pastinya sudah merangkum ya apa menjadi poin-poin gugatan. Agak terkejut juga ya kita ya, meminta Prabowo Gibran didiskualifikasikan dan Pilpres diulang hanya antara Anies, Caimin dan Ganjar Mahfud. Ini apa alasannya? Ya, terima kasih Mbak Caca, Bang Habibur Rahman, selamat malam. Jadi memang alasan gugatan kita ini memang terjadi banyak pelanggaran yang perlu kita sampaikan di dalam gugatan itu, sehingga kami menilai ini lebih pada merupakan sebuah pelanggaran yang terstruktur, sistematif dan masif, sehingga inilah yang menjadi poin inti dari gugatan kami gitu. Dan pelanggaran-pelanggaran ini perlu kami utarakan, sehingga memang banyak hal-hal yang perlu diuji, perlu dilihat secara jelas di Mahkamah Konstitusi, bahwa hasil yang telah diperoleh ini ternyata diperoleh dari hasil yang melanggar etik, kemudian melanggar prosedur, dan juga melanggar prinsip-prinsip azas-azas pemilu itu sendiri. Gitu. Jadi pada intinya itu, Pak. Oke, Mas Habib boleh dikomentari? Ya. Kayak sudah terlalu parah begitu ya, pelanggaran terstruktur, sistematif, hingga kemudian didiskualifikasikan, nggak ikut pemilu, cuma 2 paslon aja nih, gimana? Jadi apa yang disampaikan rekan-rekan merupakan hak dan kewenangan mereka selaku penggugat menyampaikan petitum dan narasi permohonan seperti itu. Tapi kalau saya ingin menyampaikan pendapat saya bahwa memang dalam konteks prosedur itu adalah bukan domain Mahkamah Konstitusi, tapi domain Bawaslu, dan dalam konteks substansi tidak ada juga hal ihwal yang disebutkan oleh mereka gitu. Jadi kita tahu ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah membuat batasan yang jelas bahwa jika hal-hal yang dipersoalkan, terutama saya udah baca nih ya, permohonan paslon 1 dan 3 itu 60% mempersoalkan keabsahan Gibran sebagai cawapres. Maka lahirlah petitum diskualifikasi Prabowo, karena dianggap Prabowo ini menang karena ada Gibran yang dianggap cacat, ya kan. Nah, kalau kita mengacu ke undang-undang ya pemilu ya, bahwa keberatan terhadap keabsahan Gibran sebagai cawapres itu tempatnya bukan di bukan di Mahkamah Konstitusi, tetapi di Bawaslu melalui prosedur yang namanya sengketa proses. Jadi harusnya teman-teman ini berdasarkan pasal 269 Undang-Undang 7 Tahun 2017 ya, mengajukan, mensubmit, memasukkan permohonan ke Bawaslu untuk diperiksa sengketa proses, meminta KPU membatalkan SK pencawapresan Gibran. Nah, lalu ya ada yang namanya acknowledgement by conduct, pengakuan dengan sikap. Ya, paslon 1, paslon 3 mengakui, menghormati, menerima keberadaan Gibran sebagai cawapres dengan terlibat dalam aktivitas tahapan kepemiluan bersama Gibran. Mulai dari pengambilan nomor urut, kemudian berbagai acara seremonial, terakhir yang paling penting adalah debat capres dan cawapres yang merupakan tahapan dan jadwal pemilu. Di situ tidak ada keberatan dan lain sebagainya, barulah setelah pencoblosan ada hasil quick count, ini dipersoalkan dan diramu menjadi bahan di MK. Terakhir, Caca, teman-teman mengkaitkan ya, kenapa tidak melaporkan atau mengajukan sengketa proses terhadap keabsahan Gibran sebagai cawapres, karena katanya baru tahu setelah ada putusan DKPP. Padahal DKPP justru mengatakan putusan 90 itu konstitusional
dan berlaku untuk tahun 2024, lalu KPU sebagai entitas penyelenggara pemilu terikat untuk melaksanakannya. Nah, tetapi setelah putusan di KPP juga, kalau di di Undang-Undang 7 tahun 2017, mereka punya hak nih. Kalau baru tahu setelah ada putusan DKPP, punya hak untuk mengajukan sengketa proses. Tidak juga diajukan sengketa proses 7 hari setelah mereka mengetahuinya. Nah, ini yang menurut saya ya membuat akhirnya ya sudah keberanian Gibran sebagai cawapres memang sebetulnya sudah diterima, ya sudah tidak ditolak dan sudah diakui keabsahannya oleh mereka sendiri. Ya, satu persatu kita bahas, ada banyak sekali poin dari Mas Habib. Kalau yang pertama kita akan bahas mengenai didiskualifikasikannya Prabowo karena tadi Gibran. Itu dia. Jadi gini, saya mau tanya langsung Mas. Diskualifikasi itu adalah jenis petitum untuk di Bawaslu, bukan untuk di MK. Makanya aneh kalau di MK itu kan hanya penghitungan hasil perolehan suara. Jadi diskualifikasi itu adalah produk amar putusan sengketa proses di Bawaslu. Mas Nahra, intinya bahwa Mas Habib mengatakan aneh lah kalau petitumnya mendiskualifikasikan karena tidak absah, harusnya sejak awal. Dan yang kedua, salah alamat bro, ibaratnya gitu, salah kamar, ini harusnya ke Bawaslu. Bagaimana Mas Nahra? Mas Nahra, masih di mute ya? Coba. Masuk ya? Ya. Lanjut. Lanjut Mas Nahra. Halo. Ya. Masuk. Dengar. Ya, boleh dijawab. Ya, dengar. Oke. Ya, Bawaslu itu kita sudah laporan belasan kali ya soal-soal seperti itu. Bahkan tidak hanya kami ya. Beberapa LSM itu juga sudah lapor juga ke Bawaslu soal pendaftaran itu. Tapi sama sekali tidak direspon. Halo? Ya, lanjut Mas Nahra. Halo? Ya, lanjut Mas Nahra. Ya, tidak direspon sehingga karena tidak ada respon positif dari Bawaslu, kami langsung menyatakan nanti kita urus di MK. Nyatanya laporan kami diterima kok, karena sehari sebelumnya permohonan ini, PAP ini sudah dibaca juga oleh MK, jadi ini sudah tidak ditolak, artinya tidak ada masalah, mau di Bawaslu maupun di MK tidak ada masalah. Sudah dikaji, masa ada dua paslon sama-sama ke MK semuanya salah, emang yang menjadi lawyer paling benar adalah 02, nggak benar juga seperti itu. Nggak paham. Bagaimana? Agak mispersepsi. Boleh diluruskan. Ya, di 464, 454, di buku keempat lah, Undang-Undang 7 tahun 2017 ada pembedaan pelanggaran administrasi pemilu. Ya, itu yang mungkin dimaksud oleh Mas Nara. Ya. Jadi dugaan pelanggaran administrasi memang dilaporkan atau tidak dilaporkan, KPU berhak masuk ke situ. Yang kedua, ya kan sengketa proses. Ini yang saya bilang bolak-balik dari tadi pagi di berbagai acara, sengketa proses. Ini modelnya semacam gugatan perdata. Ya, nggak akan bisa Bawaslu bertindak tanpa ada yang secara administrasi mensubmit, mengajukan dalam konteks administrasi dengan berkas tertulis, ditandatangani kuasa paslon, masukkan ke Bawaslu untuk bersengketa proses. Nah, ini yang tidak dilakukan. Ya. Jadi kalau terhadap pelanggaran, ya. Itu memang begitu, KPU bisa by inisiatif atau by laporan, tapi sengketa proses haruslah di Bawaslu berdasarkan pendaftaran pengajuan resmi tertulis ke Bawaslu oleh orang yang mereka tidak melakukan itu, oleh paslon yang merasa dirugikan. Saya tanya ke 03 Mas Ari. Nah, 03 sebelumnya ada tidak mendaftarkan gugatan sengketa tadi, atau setelah proses, sudah sengketa proses, atau setelah kalah lah baru kemudian rame-rame di MK? Perlu luruskan ya Pak, supaya tidak salah paham terhadap ketentuan di Bawaslu, bahwa sebenarnya tidak hanya Bawaslu diam saja, tetapi juga ada mekanisme temuan yang itu juga bagian dari instrumen yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Nah, untuk kami sendiri, kami juga melakukan itu gitu. Kami melakukan laporan ke Bawaslu dan itu juga sama halnya tidak diproses ya, sehingga kami menunggu untuk proses ini kita akan buka di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang tidak benar bahwa kami tidak melapor gitu ya, dan ada kewenangan Bawaslu yang itu yang menurut kami tidak dilakukan, yaitu melakukan temuan ketika ada dugaan atau ada indikasi pelanggaran gitu loh. Oke, ya nanti saat lagi Bang Margarito Kamis akan memberikan titik terang dari sekelumit problem ini. Dua pihak ini pasti punya
pemahaman masing-masing. Satu didaftarkan tetapi tidak digubris, yang satu tidak resmi karena bukan gugatan sengketa. Tapi bisa tidak bahwa gugatan ini kemudian berujung pada pendiskualifikasian? Sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam.